Perkenalkan, nama saya Alisa Maharani dengan NIM 221041212. Saya Nalia Dira dengan NIM 2210412226. Muhammad Lukman Fadlilah dengan NIM 2210412067. Coba teman-teman bayangkan sebuah dunia internasional yang tidak digerakkan oleh ketakutan atau logika yang saling curiga. Dunia yang tidak dibangun di atas asumsi bahwa semua negara itu pada dasarnya siap saling melukai ketika kepentingannya terganggu. Dan sebaliknya, coba bayangkan dunia yang percaya bahwa harmoni itu bisa diciptakan, bahwa kepemimpinan moral itu lebih penting dibandingkan kekuatan militer, dan bahwa stabilitas itu muncul bukan dari keseimbangan kekuatan tapi dari hubungan yang tertata rapi. Ide seperti ini memang terdengar sangat asing di telinga kita yang terbiasa dengan realisme dan jargon geopolitik modern, tapi justru karena itu ini sangat menarik untuk dibahas. Konfusianisme, sebuah tradisi yang berusia ribuan tahun, hari ini kembali muncul di diskusi hubungan internasional, bukan sebagai nostalgia budaya, tapi sebagai kerangka pemikiran atau filsafat yang dianggap mampu menjelaskan cara Tiongkok memandang dunia sekaligus menawarkan alternatif bagi teori-teori Barat yang mendominasi. Dan dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana Konfusianisme bekerja di lensa dalam membaca tatanan global. Bagaimana Konfusianisme diterjemahkan ke kebijakan luar negeri modern dan kenapa ini memicu banyak perdebatan di antara para akademisi tentunya. Dan pada akhirnya kita akan bertanya, apakah Konfusianisme itu hanya simbol politik atau ia benar-benar mampu mengubah cara dunia beroperasi? Nah, untuk memahami relevansinya, kita harus melihat konteks yang memang jauh lebih besar, yaitu kebangkitan Tiongkok dalam tatanan internasional. Selama beberapa dekade ini, teori hubungan internasional memang berkembang pesat di Barat dan memang mencerminkan pengalaman geopolitik mereka. Kayak realisme muncul dari sejarah perang antar negara di Eropa, kemudian liberalisme terinspirasi dari gagasan institusi internasional pasca Perang Dunia, kemudian juga konstruktivisme lahir dari kritik terhadap determinisme struktural, dan semua ini memang berangkat pada pengalaman-pengalaman Barat gitu. Tetapi ketika Tiongkok bangkit, muncul pertanyaan besar, apakah negara dengan sejarah, budaya, dan filsafat yang sangat berbeda ini akan mengikuti pola perilaku yang sama seperti negara-negara Barat, atau justru mereka memiliki cara pandang alternatif yang selama ini tidak diperhitungkan. Dan beberapa akademisi Tiongkok mulai menyusun apa yang mereka sebut sebagai Chinese School of IR atau International Relations. Mereka berargumen bahwa teori hubungan internasional itu harus bersifat plural. Jadi setiap tradisi peradaban punya cara unik untuk memahami dunia, dan Konfusianisme ini kemudian menjadi sumber utama, bukan karena sekedar romantisme budaya aja, tapi karena emang ia menyediakan kerangka moral, kemudian politik, kemudian filosofis yang memang pernah menjadi dasar tatanan di Asia Timur gitu. Dan dalam konteks geopolitik saat ini seperti ketegangan di Asia Timur, kemudian persaingan antara Amerika dan Tiongkok, kemudian proliferasi institusi alternatif, ide-ide Konfusianisme itu kembali menjadi perdebatan baik dalam wacana akademik maupun retorika diplomasi. Konfusianisme itu sebagai tradisi pemikiran yang nggak cuma berbicara tentang etika personal aja, tapi juga tentang gimana keteraturan sosial itu seharusnya dibangun. Dan di dalamnya itu ada 5 nilai utama yang disebut Wuchang, yaitu Ren atau kemanusiaan, yang kedua Yi atau kebenaran moral, yang ketiga itu Li, kesopanan atau norma relasional, kemudian C yang artinya kebijaksanaan, dan Sin yang artinya itu kepercayaan atau ketulusan. Dan kelima nilai ini menjadi fondasi bagi masyarakat Tiongkok untuk memahami hubungan baik dalam keluarga, komunitas, kemudian hubungan yang lebih luas gitu. Yang pertama itu Ren, menggambarkan kualitas kemanusiaan yang ideal, dan dalam terjemahan Mencius, Ren itu dipahami sebagai kebajikan,
yang membuat memang seorang itu dihormati karena moralitasnya, bukan karena kekuatannya gitu. Dan konsep ini tuh menjadi dasar gagasan bahwa kepemimpinan yang baik memang harus berlandaskan integritas dan kemampuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi orang lain. Kemudian yang kedua itu ada yi. Ini berkaitan dengan tindakan yang dianggap benar secara moral. Sun Tzu menegaskan bahwa tindakan yang benar itu bukan diukur dari manfaat material, tapi dari kesesuaiannya dengan prinsip moral. Dan nilai ini tuh penting karena memperlihatkan gimana dalam tradisi Konfusian, motif moral itu nggak boleh dikalahkan oleh kalkulasi keuntungan doang gitu. Kemudian yang ketiga, Li itu berbicara tentang aturan sosial, tata krama, norma interaksi, dan Konfusius itu menekankan bahwa tanpa Li, tatanan itu nggak mungkin berdiri gitu. Dan nilai inilah yang membentuk pola relasi yang teratur, seperti siapa yang menghormati siapa, kemudian gimana seorang bersikap kepada pihak yang lebih tua, dan gimana juga hubungan hierarkis itu dikelola. Dan yang keempat itu ada C atau artinya itu kebijaksanaan, bukan cuma pengetahuan tapi juga kemampuan menilai situasi dengan tepat dan bertindak secara bijaksana gitu. Dan dalam konteks sosial, C itu menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan yang tidak impulsif dan mempertimbangkan juga harmoni gitu. Yang terakhir ada sin, yang berarti kepercayaan dan ketulusan. Dan dalam hubungan sosial, kepercayaan ini dianggap sebagai elemen yang menjaga stabilitas, karena tanpa sin, relasi baik antar manusia maupun antar aktor politik itu nggak memiliki fondasi. Dan selain 5 nilai tersebut, Konfusianisme juga menekankan xiao atau penghormatan kepada orang tua dan leluhur gitu. Nilai ini menjadi fondasi struktur sosial Tiongkok seperti dijelaskan oleh Sukriyanto tahun 2000. Masyarakat Tionghoa melihat keluarga itu menjadi satuan yang paling penting dalam kehidupan manusia, dan penghormatan terhadap orang tua itu memang diterjemahkan dalam bentuk kepatuhan, perawatan, serta sikap hormat yang memang konsisten gitu. Dan pola ini menjadi meluas ke ruang sosial yang lebih besar, seperti hormat kepada otoritas, kerja keras, komitmen pada pendidikan, dan menjaga keharmonisan dalam komunitas gitu. Dan nilai-nilai ini bukan cuma membentuk cara hidup masyarakat Tiongkok, tapi juga membentuk cara pandang mereka terhadap otoritas, ketertiban, dan hubungan sosial. Dan di tingkat internasional, nilai-nilai ini juga menjadi latar kultural yang mempengaruhi gimana Tiongkok itu membingkai moralitas, keharmonisan, dan relasi di antar negara. Konfusianisme sebagai teori HI non-Barat. Dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak akademisi mencoba menerjemahkan nilai-nilai Konfusianisme ini ke dalam teori hubungan internasional kontemporer. Salah satu contohnya adalah Zhao Tingyang mengembangkan sebuah konsep sebagai model governance, bukan sistem yang bergantung pada kedaulatan, tetapi pada inklusivitas moral. Menurut Zhao, sistem negara Westphalian itu gagal menciptakan struktur global yang berdasarkan kerjasama karena terlalu terfragmentasi. Selanjutnya ada Yan Shuetong mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Ia menerima kompetisi kekuasaan sebagai keniscayaan, tetapi memperkenalkan sebuah konsep moral relativism. Negara tetap bersaing, tetapi ada kekuasaan stabil yang harus dibangun dari keunggulan moral. Negara dengan moral authority cenderung menarik aliansi, kerjasama, dan legitimasi. Selanjutnya, warisan historis sistem tributari Asia Timur. Untuk memahami bagaimana nilai-nilai Konfusianisme ini mempengaruhi Asia Timur, perlu kita lihat sejenak sejarah singkat di Asia Timur begitu. Selama berabad-abad, kawasan ini mengikuti pola yang sedikit berbeda dengan Barat. Ada sistem tributari, ketika negara kecil atau kerajaan kecil memberi penghormatan
kepada negara yang lebih besar atau negara yang lebih kuat. Bagi banyak negara, ini bukan bentuk penjajahan, tetapi mekanisme diplomatik yang win-win solution. Dan hierarki ini dinilai natural, karena negara besar melindungi negara kecil, sementara negara kecil menghormati negara yang besar seringkali dengan mengirim utusan ke negara besar tersebut. Stabilitas kawasan di Asia Timur ini selama ratusan tahun menjadi salah satu argumen bahwa nilai-nilai Konfusianisme pernah bekerja sebagai tatanan internasional yang fungsional, setidaknya dalam kawasan Asia Timur. Selanjutnya, Konfusianisme dan kebijakan luar negeri China modern. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah nilai-nilai Konfusianisme itu masih mempengaruhi kebijakan luar negeri China di era modern ini? Dalam retorika resmi, mungkin jawabannya adalah iya, karena istilah seperti harmonious world atau win-win cooperation jelas menggunakan bahasa moral yang berasal dari nilai-nilai Konfusianisme. China juga menggunakan Confucius Institute untuk menyebarkan budayanya, menyebarkan pengaruhnya, dan menciptakan sebuah citra moral sebagai pemimpin global yang beradab dan tidak agresif. Tetapi dalam praktiknya, dalam praktik realnya, muncul sebuah kontradiksi. Kebijakan yang agresif di Laut Cina Selatan contohnya, atau tekanan ekonomi terhadap negara-negara modern. Ini jelas menunjukkan perilaku China yang agresif, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Konfusianisme yang menjunjung tinggi harmoni sosial begitu. Dan banyak pula akademisi barat memandang kalau nilai-nilai Konfusianisme ini cuma sebagai lapisan retorik doang. Namun sebagian lainnya menilai bahwa China menjalankan dua logika sekaligus. Logika kekuasaan yang realisme, berpusat pada power, dan logika legitimasi moral yang Konfusianisme. Kombinasi inilah yang membuat kebijakan luar negerinya itu dinilai sulit dibaca oleh pihak barat. Perdebatan tentang Konfusianisme dalam HI berputar pada dua kutub besar. Kutub pertama percaya bahwa Konfusianisme adalah alternatif teoritis yang sah. Mereka menekankan pentingnya pendekatan moral dalam dunia yang semakin kompleks. Mereka juga melihat potensi dalam konsep moral leadership untuk mengurangi konflik. Sementara kutub kedua melihat Konfusianisme sebagai mitos politis. Bagi mereka, Konfusianisme terlalu hierarkis dan tidak kompatibel dengan sistem negara berdaulat. Mereka menganggap Tianxia sebagai bentuk hegemoni terselubung, serta penggunaan nilai moral dianggap tidak lebih dari strategi soft power. Perdebatan ini terus berlanjut karena pada dasarnya Konfusianisme bukan hanya tentang filsafat, tetapi juga tentang masa depan tatanan global. Bagi studi hubungan internasional, terdapat 3 implikasi dari Konfusianisme. Pertama, Konfusianisme memaksa kita melihat bahwa teori HI tidak monolotik, di mana tetap ada ruang bagi perspektif non-barat. Kedua, Konfusianisme membuka kemungkinan bahwa tatanan internasional bisa dibayangkan ulang, tidak harus anarkis, tidak harus kompetitif. Ketiga, Konfusianisme menjadi jendela penting untuk memahami kebijakan luar negeri Tiongkok. Bahkan jika praktiknya tidak sepenuhnya Konfusian, cara Tiongkok membingkai tindakannya seringkali bersandar pada moralitas Konfusian. Konfusianisme menawarkan gambaran dunia yang menarik, dunia yang dipimpin moralitas bukan kekuatan, dunia yang mengutamakan harmoni bukan kompetisi. Tetapi apakah dunia seperti itu realistis atau justru berpotensi menjadi alat legitimasi bagi kekuatan besar? Kita mungkin tidak menemukan jawabannya sekarang, namun satu hal yang jelas, memahami politik internasional masa depan akan sulit tanpa memahami Konfusianisme. Filsafat ini tidak hanya kembali sebagai warisan budaya, tetapi sebagai bahasa yang dipakai Tiongkok untuk menjelaskan dirinya dan ambisinya di dunia. Sekian pemaparan filsafat Konfusianisme dalam hubungan internasional dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.